Ih, serius? Kristen serius? Murtadin. Hah? Murtad. Apa? Murtadin. Serius, murtad? Mau ngetes apa? Oke, gini. Ketika Anda menjadi murtadin, apakah Yesus mengakui Anda? Mengakui dalam hal apa nih? Dalam segala hal. Boleh aja. Gimana? Mengakui. Ya mesti aku jawab apa dong? Iya kan gini loh. Kalau di dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang beriman itu mendapatkan pengakuan dari Allah. Contoh dalam surah Al-Baqarah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Innalladzina, kata inna itu sungguh di atas kesungguh-sungguhan, sebuah kepastian. Kalau hanya dengan sungguh, itu kata yang tertulis di situ adalah kode yang merupakan kata fi'il atau kata kerja. Tapi di situ tertulisnya inna, huruf alif yang bergaris kasroh bertemu dengan nun yang bertasydid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Sementara di dalam Bible, Yesus gak pernah berkata, sesungguhnya orang-orang Kristen akan masuk surga. Sesungguhnya aku akan menyiapkan surga kepada orang-orang Kristen. Sesungguhnya aku akan memberikan surga kepada mereka-mereka yang menuhankan dan juga menyembah padaku. Gak pernah Yesus berkata begitu. Malahan dalam Matius 7, dengar dulu lah Dinda. Malahan di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus itu mengusir orang-orang yang manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia. Diusir oleh Yesus, disangkal oleh Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyala dari hadapanku sang kalian semua pembuat kejahatan. Sebuah kejahatan yang luar biasa di hadapan Yesus berdasarkan Matius 7:22 sampai 23 adalah ketika kau panggil dia Tuhan, Dinda. Ketika kau bermukjizat dengan nama dia, ketika engkau bernubuat dengan nama dia. Itulah engkau si pembuat kejahatan. Dan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi juga, kalau kau nggak percaya Yesus itu manusia, engkaulah si penyesat dan antikristus. Kalau memang aku salah, Dinda one day, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang-orang yang menyembah kepadanya atau untuk orang-orang Kristen. Ada? Boleh ngomong sekarang? Ya, silakan. Ada apa tidak? Kalau ada kasih ayatnya. Kalau di Yohanes 14 ayat 6 sih, yang saya percaya Yesus itu menjanjikan yang sampai ke kerjaan Allah itu kalau lewat dia. Gitu. Dinda, yang saya tanyakan tuh surga, bukan jalan. Yohanes 14 nomor 6 berbicara tentang jalan. Pemahaman Islam sama Kristen beda. Jangan istilahnya jangan baju yang kau pakai itu kau pakaikan orang lain. Beda, nggak bisa kau gunakan pemahaman Kristen. Ya, Yesus itu bukan Kristen, dia Yahudi. Ya, kalau Dinda dengar abangnya Dinda dengar abangnya Dinda. Kalau kamu mau memahami Yesus, kau dengar dulu Dinda. Iya bentar. Abis ini kamu ngomong, saya cuma mau meluruskan pemahamanmu yang salah. Kalau kamu mau memahami Yesus, kau gunakan pemahaman Yahudi. Karena dia orang Yahudi, bukan Kristen. Aku
aku terima perkataanmu gitu loh. Gini loh Dinda, aku terima perkataanmu. Nggak boleh aku memahami Yesus itu dengan iman Islam, setuju. Tapi nggak boleh juga kau memahami Yesus dengan Kristen. Karena Yesus bukan Kristen, tapi Yahudi. Kemananya kau? Yesus zaman dulu itu belum ada agama, Bang. Belum ada agama. Yesus Yahudi bukan? Zaman Muhammad. Islam itu artinya, tahu nggak Islam artinya? Yesus Yahudi bukan? Dari Yahudi, ya. Ya udah. Itu suku, dari suku Yahudi, bukan agama Yahudi. Kenapa Dinda, dengar dulu Dinda. Ya, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Gitu loh. Dikatakan Yesus tidak berkata jika hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Kristen, nggak ada. Yesus itu nggak kenal Kristen, Dinda. Betul. Betul kan? Betul. Jadi kenapa kok jadi Kristen? Pengikut Kristus. Kekristenan itu muncul setelah ada sebutan untuk pengikut Kristus, bukan Kristen itu ada di zaman Yesus, bukan. Jangan menggiring opini bahwa Kristen itu ada di zaman Yesus gitu loh. Saya bukan bodoh-bodoh amat gitu loh. Ya kita kaji pelan-pelan ya. Kamu katakan, dengar dulu lah Dinda. Kamu katakan arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Kamu dapat definisi Kristen itu dari siapa? A. Dari Yesus, B. dari Paulus, C. dari handuk leher. Dari siapa? Ya dari Paulus. Di mana datanya? Di mana datanya? Kalau saya belum tahu, belum ini. Jangan. Rugi kali lah kamu nggak tahu apa-apa. Kenapa? Kenapa Murtad kok nggak tahu apa-apa? Islam itu di bawah, ajaran Islam itu di bawah, ini di bawah kekristenan. Ajaran apa? Coba lu jual ke gue, ajaran Islam yang lebih bagus dari Kristen apa? Saya jawab ya. Saya jawab. Kita dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mulai. Di dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 23, di situ ada hukum tentang pernikahan. Siapa-siapa yang nggak boleh kita nikahi dan siapa-siapa yang boleh kita nikahi. Sekarang saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian mengawini ibu kandung kalian. Melarang. Mengawini ibu kandung kalian. Saya tanya Dinda, saya ulangi Dinda narasi saya Dinda ya. Surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 ini ajaran. Cair drone diberkati Bang Wid. Di dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 ya, di situ ditentukan hukum tentang siapa-siapa yang boleh kami nikahi, siapa-siapa yang nggak boleh kami nikahi. Salah satunya dari awalnya kami tidak boleh menikahi ibu kami. Wanita yang menyusui kami tidak boleh. Sekarang saya tanya, di dalam ajaran Kristen sebut satu ayat di mana Yesus ya, yang saya katakan Yesus ya, sebut satu ayat di mana Yesus melarang kalian Kristen untuk menikahi ibu kandung kalian. Di mana? Tidak ada. Berarti boleh ya? Tidak ada. Tidak ada bukan berarti jangan itu standar Belanda. Itu sekarang kita uji. Mengawini budak. Sekarang kamu boleh mengawini budak. Kalau budak, boleh kalian di Bible boleh budak. Iya, sampai sekarang kalau sekarang diberlakukan jangan marah dulu Dinda. Kalau ayat itu tenang Dinda.
Dinda, tenang Dinda. Dinda, jangan emosi dulu Dinda. Dinda, kamu kalau lompat ke budak, kamu kena gitu loh. Abangmu ini master Bible. Jangan menggiring opini. Ada bercerita tentang budak Dinda. Dinda ada ayat. Sabar dulu Dinda. Dinda, jangan marah dulu. Jangan emosi dulu, jangan emosi dulu. Oke. Kita coba ya. Tadi kau katakan, kamu sudah akui tidak ada. Nah, sekarang saya tanya. Ketika ada orang Kristen yang mengawini ibu kandungnya, dosa nggak dia? Ya dosa. Di mana larangannya? Dosa sesuai hukum kemanusiaan. Di mana larangannya? Nggak ada itu, nggak ada. Nah itu. Berarti kau mencoba menjadi Tuhannya orang Kristen. Oh enggak. Loh, itu. Kau berani menyatakan seseorang berdosa loh, sementara kau nggak bisa tunjukkan hukum loh. Penggiringan opini. Loh, bukan penggiringan opini. Sekarang saya uji. Mau siap? Iya. Oke, Yesus Tuhan Anda maha kuasa nggak? Maha kuasa? Oke, jika dia maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Bisa ya? Oke, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah punya akhlak? Tapi kan enggak ya, maksudnya gini ya. Bukan. Tujuannya apa nih? Tujuannya apa dulu nih? Salah. Anda berpikir sesat. Serius. Kalau diskusi serius loh. Iya serius dong. Namanya kesesatan berpikir bang. Iya gini loh. Berpikir namanya. Nah, kita pelan-pelan ya. Kita pelan. Okay. Yesus Tuhan Anda itu, apakah dia maha kuasa? Iya, mau diulangi kan pertanyaannya yang tadi? Iya. Jika memang dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu dia menjadikan ibu kandungnya hamil? Bisa, mampu. Nah, itu dia boleh. Itu dia boleh menjadikan ibu kandungnya hamil. Dia aja boleh menjadikan ibu kandungnya hamil. Tuk kan? Bukan. Otak Anda bukan gitu. Faruq. Dinda, bukan gitu loh. Ayo, diskusi yang lain. Lu katanya mau jual ini. Dengar. Gini Dinda. Dari Kristen. Dinda. Nah, Dinda, ayo jual Dinda. Biar saya pindah ke Islam lagi. Saya sampaikan dulu. Iya, ini mau saya sampaikan. Yaudah kamu ngomong, nanti saya ngomong kamu diam ya. Kamu mau ngomong silakan ngomong, nanti saya ngomong kamu diam. Udah? Oke, saya ngomong ya. Kamu masih bertanya lagi. Sebut ajaran Islam yang benar. Sementara di satu sisi, kau sudah mengakui Yesus selain telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Kau udah akui loh, Yesus telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Tidak. Maksudnya gini loh. Roh Kudus itu apa ya? Tuhan itu turun lewat kandungan Maria, bukan menjadikan seolah-olah pikirannya itu terus berkembang, traveling, seolah-olah tuk-tuk gitu loh. Tuhan tuk-tuk gitu loh. Tahu nggak tuk-tuk? Oke. Makanya Dinda. Itu pikiranmu nih. Karena otakmu itu selangkangan terus. Sampai surga pun jadi selangkangan. Dinda, dengar dulu Dinda. Makanya kau simak pertanyaanku gitu loh. Kau kemana-mana, dengar dulu lah. Dinda, gantian. Dinda, kamu itu dari lama. Pelan-pelan Dinda, pelan-pelan. Udah ngomong silakan lah. Nanti saya ngomong jangan dipotong ya. Oke. Sebenarnya Dinda, kesalahannya itu terletak bukan di aku. Kesalahan itu terletak di kau. Itulah konsekuensinya ketika kau jadikan manusia sebagai Tuhan yang maha kuasa. Itu konsekuensinya. Akan ada case di situ. Kenapa ada case di situ? Maria, anak yang dilahirkannya adalah Tuhannya.
Tuhannya maha kuasa. Jika dia maha kuasa akan muncul pertanyaan, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Muncul pertanyaan begitu, dan kau nggak akan berani mengatakan tidak mampu, karena hakikat Tuhan itu maha kuasa. Nah, muncul case di situ. Ketika kau katakan mampu, berarti lisanmu sendiri mengakui Yesus yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Letak kesalahan itu bukan di aku. Letak di kesalahan itu di kau. Ketika kau imani anak yang keluar dari rahimnya Maria adalah Tuhan yang maha kuasa. Gitu loh. Jadi yang salah bukan aku, Dinda. Yang salah kau. Karena kau telah mempertuhankan anak yang keluar dari rahim Maria. Sementara Maria sendiri tidak pernah menyembah dan menuhankan anak yang keluar dari rahimnya. Bahkan bapak tiri dia Yusuf pun tidak pernah menuhankan dan menyembah anak yang dalam rahimnya. Bahkan ketika dia lahir, Yesus lahir ini, ya kan, Maria tidak bernyanyi dalam nama Yesus ada kebenaran. Gak pernah. Gak ada riwayat di dalam Bible dikatakan ketika Maria melihat Yesus dia menyembahnya dengan puji-pujian dalam nama Yesus. Belum lagi kalau kau kaji tumbuh dan berkembangnya Yesus yang kau tuhankan ini, kan gak lucu kan? Begitu dia nanti besar belajar jalan Tuhannya tenang Tuhan, tenang tak tenang Tuhan, tenang tak tenang Tuhan. Kan cerita-cerita lucu ini akan muncul ketika kau menuhankan manusia. Sekarang saya ulangin, udah siap? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, Dinda Wandi. Udah tahu. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Saya ulangi lagi, oke. Jawabannya akan sama kan? Ya. Gimana? Pertanyaannya sama yang tadi kan? Tapi aku minta kau gunakan logikamu supaya kau mengelak seolah-olah Yesus itu telah menghamili ibu kandungnya. Jadi maksa begitu. Kok jadi maksa begitu? Oke, terserah kau menjawabnya seperti apa. Tapi upayakan jangan kau sangkakan Tuhanmu telah menghamili mamaknya. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Dengar ya. Sesat berpikir, Bang. Wandi, makanya kamu jawab. Kamu yang harus mengelak, bukan aku gitu loh. Tugasmu yang mengelak ini, bukan tugasku. Oke. One day, Yesus Tuhanmu itu maha kuasa tidak? Kalau pertanyaannya yang sama, yang jawabannya sama yang tadi, kenapa diulang-ulang? Saya kan bilang kalau itu kesesatan berpikir si abang aja. Gini loh Dinda, makanya saya bilang ketika saya bertanya berulang-ulang, saya memberikan kamu kesempatan untuk berpikir mencari jalan yang lain, mencari jawaban yang lain. Jangan kau jebak Tuhanmu. Kalau kayak gitu cara jawabanmu, kau menjebak Tuhanmu sendiri. Tugas kau melindungi Tuhanmu, bukan tugasku. Gitu loh. Saya tanya sekali lagi, one day Yesus yang Tuhan dalam iman Anda ini apakah maha kuasa one day? Maha kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan ibu kandungnya hamil? Mampu. Nah, kurang ajar kok kan? Kurang ajar kau udah menista ya. Kau sudah menista kekristenan kau. Kau teman-teman, dia sudah menista kekristenan. Dia mengatakan bahwasanya Yesus telah menjadikan ibu kandungnya hamil nih. Luar biasa, cair bro. Gak boleh gitu kau Dinda. Masa Yesus yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil? Loh, jawabannya kan udah ditunggu. Mampu kan? Iya, berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu adalah Yesus. Enggak disebutkan. Di Alkitab enggak disebutkan. Nah, kenapa kau menjawab mampu? Loh, kenapa kau menjawab mampu? Hah? Allah menurunkan Roh Kudus untuk
Maria hamil gitu. Simak Dinda, pertanyaanku tidak ada tentang Roh Kudus, Dinda. Saya tidak bertanya tentang Roh Kudus loh. Emang nggak bertanya? Itu kan jawaban saya. Iya, tapi ketika kau saya nggak mampu, pertanyaan Anda. Saya nggak. Dinda. Ketika kau katakan mampu, dengar Dinda. Ketika kau katakan mampu, di waktu yang sama, kau telah menstatement kepada orang, menyampaikan kepada orang bahwasanya Yesus selain telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Gak boleh gitu, Dinda. Kau menghujat Yesus, kau. Oke, kita buktikan ya. Iya, silakan. Oke, Dinda, one day Yesus Tuhan Anda ini maha kuasa tidak? Maha kuasa. Nah, jika memang Yesus Tuhan Anda ini maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya Dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Jawab dulu. Ya silakan Dinda. Sukanya begitu. Kalau serius ya serius gitu loh. Ya serius saya nih loh. Silakan. Saya bilang kalau di Alkitab nggak ada tuh Yesus menghamili Maria itu nggak ada. Yang saya tanyakan, saya berdasarkan data nih, data. Ya oke, nanti saya tunjuk data. Kalau kamu bermain data, saya nanti akan tunjukkan data. Gimana? Tapi saya mau, gini Dinda, saya mau Anda mempertanggungjawabkan narasi Anda yang mengatakan Yesus itu maha kuasa. Kalau saya ditanya, andai kan saya dikatakan maha kuasa, Faruq, kau maha kuasa? Andai kan maha kuasa, mampu kau melakukan ini? Mampu. Itu buktinya aku maha kuasa. Ketika ada satu hal saja yang tidak mampu kulakukan, berarti gugur kemahakuasaanku. Sekarang saya tanya, jika memang dalam imanmu Yesus itu maha kuasa, saya tidak minta tantangan lain. Mampukah Dia menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Jair dong sukron kakak Nisa, jazakillah khair. Mampukah Dia menjadikan ibu kandungnya hamil? Gini loh. Bukan jawabannya mampu nggak? Mampu nggak? Kalau namanya maha kuasa itu pasti mampu. Mampu ya udah. Ya sudah. Terus kenapa kamu akan jawab kurang ajar kan? Kurang ajar katanya saya. Ya kurang ajar lah kau bilang Yesus yang menjadikan ibu kandungnya hamil. Kurang ajar kamu di sini. Saya tanya kenapa? Kenapa disebut kurang ajar? Karena kamu katakan Yesus yang menjadikan ibu kandungnya hamil. Kurang ajar kamu. Kan berdasarkan kalau saya maha kuasa pun bisa melakukan apa aja. Masalahnya kan Anda dalam iman Kristen kan tidak maha kuasa. Kalau saya ini maha kuasa, saya juga bisa melakukan apa aja. Iya, masalahnya Anda tidak saya katakan maha kuasa Anda loh. Iya. Tidak. Yang saya katakan Yesus. Cuma muter-muter bang. Lu muter-muter aja. Enggak gini loh. Ya udah, berarti kamu mentok di mampu. Ketika dengar Dinda, konsekuensinya dengar nih ya. Ketika kau katakan Yesus mampu menjadikan ibu kandungnya hamil, pada waktu yang sama kau hendak menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesuslah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Enggak, aku enggak setuju. Karena di Alkitab juga enggak bilang Yesus itu menjadikan Maria hamil. Enggak ada. Dia dikandung dari Roh Kudus. Saya tanya kembali. Dari Roh Kudus bang, dilahirkan perawan Maria. Iya, nanti kita berdasarkan data Dinda. Sekarang saya tanyakan lagi, apakah Yesus mampu menjadikan ibu kandungnya hamil jika Dia memang maha kuasa? Dia maha kuasa tapi pikiran murtad. Nyesel dia murtad. Cerdas gitu. Pikiranmu bang kurang cerdas gitu. Oke, kau mau bicara pakai data? Kau mau bicara pakai data? Iya, sepanjang saya mampu saya menjadikan Maria hamil. Di mana keterlibatan Yesus ketika menjadikan Maria hamil? Mau tunjukkan data? Gini bang, tak ngomong dulu ya. Mau tunjukkan data? Siap nggak? Saya ngomong dulu. Ya, silakan.
Enggak, kalau orang menjawab, terus pikirannya terus traveling kemana-mana, terus seolah-olah Yesus menghamili Maria, itu pikiran apa? Itu Kamu yang bilang, Dinda, bukan saya. itu apa ya? Enggak, saya enggak ngomong. Oke, kita buktikan ya. Tadi saya buktikan kalau memang nggak kurang ngomong. ajar. Katanya saya dibilang kurang ajar. Kurang ajarnya gimana? Gitu. Oke, saya ulangin ya, saya ulangin. Ini bentuk kurang ajarnya. Yesus Tuhan Anda itu yang Anda katakan maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Saya jawab ya. Iya. Siapapun yang disebut maha kuasa bisa melakukan apa aja. Oke, sekarang saya tanya. Jika memang Yesus mampu melakukan apa saja, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Ibu kandungnya hamil? Mampu. Nah, berarti Anda kurang ajar. Di situ letak kurang ajarnya Anda. Karena Anda katakan Yesus lah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Di situ. Sekarang saya tanya hal yang serupa. Ini analogi. Ini analogi. Kamu sendiri, Bang. Audiens itu kelakuannya. One day, sekarang saya tanya gini. Ini analogi ya. Ini hanya analogi. One day, apakah kamu mampu menjadikan ibu kandungmu hamil? Loh, ya kalau melakukan sesuatu ya pasti mampu lah. Tapi kan nggak boleh. Nah, itu pintar. Kamu punya alasan untuk mengatakan tidak boleh. Itu pintar. Karena apa? Karena pada waktu yang sama, kamu tak menyatakan dirimu maha kuasa. Dan orang-orang yang mendengar narasimu akan percaya kau tidak maha kuasa. Karena apa? Karena pada waktu yang sama kau itu manusia, tak mungkin maha kuasa. Yang jadi masalahnya ini, kau imani Yesus anak Maria ini maha kuasa, maka akan muncul keblunderan di situ. Maka akan muncul tantangan. Kalau kau iman Yesus anak Maria itu maha kuasa, akan muncul tantangan. Jika memang Yesus Tuhan Anda anak Maria itu maha kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Lalu kau jawab mampu. Jawabanmu yang mengatakan mampu seolah-olah mau mengatakan kepada orang bahwasanya Yesuslah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Sedikit lagi. Kalau kau katakan tidak mampu, gugurlah statementmu di awal yang mengatakan Yesus maha kuasa. Akan ada mudorotnya, akan ada hantamannya kepadamu, apapun jawabanmu. Itulah resikonya ketika kamu menuhankan ya sosok manusia yang keluar dari rahim. Sekarang statement ya. Ya, sekarang saya mau. Sekarang gini, kamu mau nggak saya tunjukkan data? Kamu mau nggak saya tunjukkan data? Siapa yang menjadikan Maria hamil? Silakan. Oke, pegangan ya. Jangan marah ya. Tadi saya mau ngomong aja nggak boleh. Iya, ini saya tunjuk data sekarang. Kita serius pakai data. Tapi kamu jangan marah ya, janji ya. Ngapain marah? Iya, oke. Yang marah anak dia dulu, jangan dulu. Oke, data kita ya. Kita mulai dari Matius 1 nomor 18. Catat teman-teman. Tapi saya yang telah menjadikan Maria hamil. Saya lagi nggak pegang data nih, saya nggak. Terus silakan. Ini saya tunjuk Dinda. Ya, siapa menjadikan Maria hamil sebenarnya? Ini ya. Nih. Bisa tolong dibacakan Dinda one day Matius 1:18 ya, bisa tolong dibacakan. Saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan saya. Oh, saya yang baca? Iya, silahkan baca. Oke, saya baca ya. Ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai seorang suami istri. Ya. Dengar tidak? Ya. Dengar? Oke, sekarang saya tanya. Berdasarkan Matius 1:18, Maria ini mengandung dari siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus. Ingat ya? Maria mengandung dari Roh Kudus.
Ini data berikutnya. Kita buka dalam kitab Matius. Ya. Bentar. Dalam Matius 4. Lukas 4 nomor 1 coba. Nih. Ingat Dinda ya, coba saya uji tadi. Saya uji dari ingatan kamu. Dalam Matius 1 nomor 18 tadi dikatakan, Maria hamil dari mana Dinda? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Sekarang kita buka dalam Lukas 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke. Sosok yang dikatakan dalam Lukas 4 nomor 1 penuh dengan Roh Kudus siapa Dinda? Yesus. Yesus. Oke. Ingat lagi, saya ulangi lagi ya. Sosok yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus siapa Dinda? Yesus. Dalam Lukas 1 nomor 18 yang menjadikan Maria hamil siapa Dinda? Roh Kudus. Roh Yesus dalam Lukas 4 nomor 1. Dengar dulu. Pertanyaanmu sama banget. Hah? Konsepnya tadi sama. Oke, ini dengar dulu. Dengar. Nggak jauh dari selatan. Ih. Ada janji nggak marah. Enggak, Kan saya janji nggak marah kan? Lucu, bukan marah, lucu. Kan udah janji nggak marah, jangan marah lah. Itu pertanyaannya remeh. Boleh ulangi lagi, jangan marah ya. Jangan marah ya. Males Iya. terus terang. Iya, jangan marah, saya ulangi lagi ya. Dalam Matius 1 nomor 18. Saya nggak yang marah. Iya, oke, saya ulangin kalau nggak marah. Dalam Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari siapa Dinda? Udah jelas nggak? Itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus. Dalam Lukas 4 nomor 1 Yesus itu kepenuhan siapa Dinda? Iya, Yesus benar Roh Kudus. Ya udah. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa Dinda? Loh. Loh, kok nggak ada? Aduh. Bang. Katanya berdasarkan data. Data loh, ini kan data. Lukas 1:18, Matius 1:18, Lukas 4 nomor 1. Dengar pelan-pelan ya. Enggak. Saya ngomong dulu. Anda cuma menyimpulkan sendiri, nggak ada datanya. Aku nggak nyimpul, aku bertanya aja loh. Kalau bertanya udah dijawab. Ya udah, saya bertanya aja ya, simak teman-teman ya. Saya Bang Faruq Syanipar hadir di sini tidak menyimpulkan, tapi sebatas bertanya. Saya sebatas bertanya, oke? Dinda one day dalam Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari siapa Dinda? Hah? Wakili abang aja deh, pertanyaannya udah dijawab. Iya, Maria. Iya, ini sekali lagi. Matius 1:18, Maria hamil dari siapa Dinda? Dia Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Dalam Lukas 4 nomor 1, Yesus kepenuhan siapa Dinda? Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa Dinda? Tidak ada data tertulis di situ. Ketawa. Mengetawakan kebodohan. Itu mengetawakan kebodohan sendiri. Kok nggak ada data? Jelas datanya loh di saya. Ada juga dari Kristen. Ada ajaran yang bagus gak dari Kristen? Jangan cuma ngerecokin agama orang. Malu. Oke. Oh, kau mau ditanya itu? Kamu ditanya itu? Jauh-jauh. Yaudah. Coba sebutkan. Biar saya bisa balik lagi, biar balik lagi ke Islam. Gak usah, jangan balik lagi lah. Jangan balik lagi. Di sana aja, kau di sana aja. Kau tetap ada dari Kristen, jangan balik lagi lah. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Jangan. Tolong lawan deh, kau jangan balik lagi lah ke Islam. Malu lah kami punya Islam kayak kau. Jangan lawan deh, kan aku udah malas kayak gini. Jangan lawan deh, alah. Aku kalau
kalau kau balik lagi ke Islam, kau bilang kuturunkan. Jangan balik lagi, Wande. Jangan balik lagi, kawan. Malu kami nanti. Gini aja lah, Wande. Ya, kau mau aku tanya kan? Kau mau aku tanya nih. Ya, ajaran yang baik dalam Kristen. Jangan balik lagi ke Islam, Bang. Longor kayak gitu. Malu lah kita. Oke, sekarang saya tanya Wande, ya. Coba sebutkan. Coba sebutkan satu saja ajaran Kristen yang baik. Silakan. Banyak lah. Oh, satu aja. Lo itu balaslah kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Kasih datanya lah. Kalau digambar dirimu, berikan pipi kananmu, itu kan kebaikan. Kasih datanya. Itu kan kebaikan. Oke, saya kasih satu data, ya. Dalam Matius kebaikan, kejahatan dengan kejahatan seperti sekarang gini, dari narasimu tadi berarti kau mengarah kepada Matius 5 nomor 39. Ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Betul? Itu anggap kebaikan? Oke, apakah kamu yakin dan beriman kepada Matius 5:39 itu? Ya, yakin dong. Oke, sekarang saya tanya. Seandainya aku datang ke rumahmu untuk memperkosa istrimu, apa yang kau lakukan? Ya pastilah. Tak bunuh lah. Nah, ya, pokoknya tak bunuh. Tapi katanya jangan melawan. Jangan melawan loh, Dinda. Jangan melawan, makanya aku bilang nyesal lah kau jadi Kristen, nyesal. Tengok ini ya, ini Dinda. Ini kutunjuk sama kau ya. Katanya saya mau jelasin. Ini kutunjuk sama kau nih. Kalau memahami secara literal. Ini. Makanya orang Kristen tuh banyak salah. Ini. Di sini jelas narasinya dikatakan, janganlah kamu melawan. Kenapa kau bunuh aku? Kan di sini dikatakan jangan melawan. Yang boleh kau lakukan kepada orang yang zalim kepadamu, kepada orang yang menganiaya kamu, itu tertulis dalam Matius 5 nomor 44. Nih, Matius 5 nomor 44. Ini yang boleh kamu lakukan. Sabar ya Dinda. Nge-lag deh nih. Mungkin pengaruh hujan nih. Bentar ya. Faruq. Ini kita tinggal. Kita pakai yang satu lagi. Nih. Matius 5 nomor 44. Ini. Iya, saya tahu ayatnya udah abang baca tadi. Ini yang boleh kamu lakukan, ya. Ketika datang orang memperkosa istrimu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang boleh kamu lakukan itu berdoa, gak melawan, apalagi membunuh. Ingat ya. Dalam Matius 5:39 dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Matius 5:44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jadi, kalau ada orang datang ke rumahmu, memperkaus istrimu, ya, kau nggak boleh bunuh dia. Yang boleh kau lakukan, kau berdoa sembari mengatakan, cepat nembak. Itulah sakitnya jadi Kristen. Nggak boleh melawan. Jangan kebanyakan ketawa, itu nggak lucu. Gini loh Bang, di Islam itu juga ada penafsiran. Bahkan di dalam Al-Quran di terjemahan itu kan banyak dalam kurungnya tuh yang nggak jelas tuh. Ngerti nggak? Pantas lah kau murtad. Demikian juga ayat itu
Dalam kurung kau bilang nggak jelas tuh. Enggak gini loh, pantas kau murtad kau. Masa yang dalam kurung kau bilang nggak jelas? Dalam kurung itu penjelasan Dinda, tapi tidak mempengaruhi original teksnya. Dengar dulu, biar ku ajarin kamu. Dengar dulu Dinda. Contohin aja. Dinda, biar ku ajarin kamu. Dengar dulu, ya, dengar dulu. Di dalam memahami yang dalam kurung. Yang dalam kurung ada teks aslinya nggak? Ini dengar dulu dalam kurung, gini Dinda, ya. Iya, ada teks aslinya. Dengar dulu, di dalam memahami kaidah bahasa Arab, ya, ada disebut dengan kata ganti atau domir. Kata ganti orang pertama, aku. Kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Kata ganti orang ketiga, gitu loh. Kau harus memahami. Ketika memahami bahasa Arab, kau harus tahu, ya kan gitu. Yang mana disebut dengan isim, yang mana disebut dengan fiil kata kerja, yang mana disebut dengan harfun. Nah, fiil ini tadi yang menyangkut dengan domir tadi itu terletak dalam fiil ini tadi. Di mana ada fiil kata fiilun madi, fiilun mudhari, dan fiilun amr. Kata ganti, ya kata ganti tentang peristiwa yang telah berlalu, yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, atau kata perintah. Jadi, karena kamu tidak bisa bahasa Arab, maka tanda kurung itu penjelasan. Karena kamu bisa bahasa Arab, tapi bagi mereka yang memahami grammar bahasa Arab, dia nggak berpegang kepada terjemahan. Dia berpegang kepada original teksnya dalam memahaminya. Itu Dinda. Contohin aja satu ayat Bang, yang apa? Di dalam kurung itu lu jelasin gitu loh. Iya, yang dalam kurung itu penjelasan Dinda, atau domir atau kata ganti. Tapi itu tidak mempengaruhi Quran. Terjemahan itu tidak mempengaruhi Quran. Tetap aja ngaruh. Masa? Loh, ngaruh di mana? Nggak ada kau. Nggak ngaruh lah. Contoh nih, di Quran katanya Isa yang dikorbankan, tapi kan nggak ada kata-kata nama Ismail. Tapi nggak ada itu kata-kata. Kapan pula Quran mengatakan Isa yang dikorbankan? Cuma nggak ada mengatakan Ismail kan? Nggak ada kan? Dinda, makanya kau murtad. Dengar dulu abangnya, dan lebih ajarin kau. Iya, ya. Di dalam dengar dulu Ki, Dinda. Banyak ajaran yang bikin saya berbuat jahat. Dinda, di dalam Al-Quran, ketika terjadinya penyembelihan terhadap Ismail, di situ menggunakan kata domir. Domir yang disebut di situ dengan anak pertama. Ismail itu anak pertamanya. Karena apa? Gini Dinda, jarak antara Ismail dengan Ishak itu beberapa tahun lamanya. Makanya anak yang diharapkan oleh Ibrahim kelahirannya itu adalah Ishak dari istrinya yang pertama. Makanya dikisahkan kehamilannya, dikabarkan tentang kehamilannya Ishak ini tadi dari istri dia yang pertama, gitu loh. Sementara di dalam kisah ini tidak menyebut nama, tapi dengar dulu Linda, tidak menyebut nama, tapi domir dari anak pertama. Hujan teman-teman, noise nggak aku ya? Aku noise nggak? Itu bukan itu bunyinya. Aku noise nggak? Enggak. Aman. Hujan. Aman. Bentar-bentar ya, aku pakai headset dulu ya. Ginilah ya, kalau benar dia murtadin ya kan. Ginilah kualitas murtadin. Longor. Bentar ya. Nah, Bang, aku udahan Bang, udah malam. Di sini udah malam. Besok terusin lagi.
Mana dia tadi? Gak bisa loh.